وخالق الناس بخلق حسن وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat pada kita sekalian, terutama nikmat iman yang mudah-mudahan Allah selalu mengkaruniakan nikmat ini pada kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tuhan Fidin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kitab Salasatul Usul, yaitu yang bunyinya wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa mundirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus segenap rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan sebagaimana disebutkan dalam dalil surat An-Nisa ayat 165. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim rusulam mubasyirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Yang artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira, mubasyirin, pembawa berita gembira, wa mundirin, dan pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para rasul-rasul itu. Kemudian disampaikan oleh Allah lagi dalam ayat yang berbeda yang bunyinya inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Inna, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu ilaika, kepadamu Muhammad, kama auhayna ila nuhin, sebagaimana kami juga telah mewahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi-nabi setelahnya. Artinya mereka para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan sebagai seorang rasul, mereka semua mempunyai amanah yang sama. Apa itu? Mubasyirin wa mundirin, menyampaikan berita gembira, membawa berita gembira kepada manusia, wa mundirin, dan menyampaikan peringatan kepada seluruh manusia. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan makna daripada mubasyirina wa mundirin, rusulam mubasyirina wa mundirin, beliau mengatakan yabsiruna man ata Allah wattaba'a ridwanahu bil khairat. Yubasyirun, Allah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah, wattaba'a ridwanahu, dan mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala, apa saja itu, ya, dengan kebaikan. Kemudian selanjutnya wa yundiruna man khalafa amrahu wa kadzdzaba rusulahu bil iqabi wal adza. Allah juga menyampaikan peringatan melalui rasulnya, man khalafa amrahu, siapa yang menyelisihi perintah-perintah Allah, urusan-urusannya Allah,
yang sudah disampaikan dalam Al-Quran, wa kadzdzaba rusulahu, dan mengingkari para rasulnya, ingkar terhadap utusan-utusan Allah. Dengan apa peringatan Allah itu? Wal iqabi wal adab, dengan siksa. Inilah peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, mubasyirin, memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apapun itu ketaatan yang mereka lakukan. Dan seringkali ketika kita berbicara tentang ketaatan itu hanya sebatas kepada melaksanakan sholat. Kita umat Islam ini kalau sudah berbicara tentang itaah, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilihat hanya pada sholatnya aja. Yang penting sholatnya. Itu yang pertama. Sholat itu adalah yang pertama. Bahkan ikhwan fillah, kalau kita berbicara tentang kewajiban itu, perkara yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ilmu. Ilmu dulu. Dalam beberapa ayat Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Berilmulah kalian. Itu juga perintah. Seringkali kita hanya fokus kepada bagaimana kita melaksanakan sholat dengan baik, tapi lupa setelah sholat dan sebelum sholat itu apa. Dan di antara satu perkara kabar gembira dari apa yang dilakukan oleh Allah dengan mengutus para rasul itu kepada manusia adalah salah satunya Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan di dalam beberapa ayat hadis juga menyampaikan tentang perintah sholat itu. Kemudian selain itu kita lihat wasilah untuk melaksanakan sholat itu adalah ilmu. Tidak ada seseorang, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab ini juga menyampaikan bahwa tidak akan seseorang dikatakan beriman kepada Allah, tidak akan seseorang dikatakan ilmunya, amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dia harus membawa ilmu sebelumnya. Bahkan kalau antum mau membuka kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Fathul Bari itu, ketika kita membuka kitab itu, di sana ada salah satu bab yang menarik. Ya, kalau kita membaca kitab bahasa Arab yang dikarang oleh beliau itu, beliau menyampaikan satu bab, al-ilmu qablal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum mengucapkan dan mengamalkan. Ilmunya dulu. Nah, ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Rasulullah menyampaikan dalam beberapa hadis itu. Apa kata Rasulullah salah satunya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuju tempat menuntut ilmu itu, Allah akan mudahkan baginya surga. Masya Allah. Jadi surga itu bisa didapat dengan sholat. Itu yang pertama. Tapi sholat itu bisa diterima diakibatkan oleh ilmu. Sholat jungkir walik kayak apapun, kalau tidak benar, tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak bisa diterima. Banyak orang yang penting sholat aja, belum tentu sholatnya benar. Cara ruku yang benar itu seperti apa? Cara sujud yang benar itu seperti apa? Tadabbur dalam sholat itu kayak apa? Jangan-jangan sholat bertahun-tahun juga tidak benar. Kenapa? Karena tidak menuntut ilmu. Bab pertama yang harus dipelajari sebenarnya apa? Thalabul ilmi. Dan kita ini sering, umat Islam itu sering terpukau dengan ilmu-ilmu yang banyak, tapi bab-bab ilmu yang kecil yang mengantarkan kepada amal yang baik itu tidak
Tidak dilakukan. Apa itu? Talabul ilmi. Belajar dari bab yang paling mendasar terus. Tidak loncat tiba-tiba sholat. Karena bab sholat ini sangat menarik sekali memang. Ya, karena Rasulullah menyampaikan salah satunya as-shalatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama, faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang dirikan salat maka dia telah dirikan agama ini. Memang menarik sekali. Tetapi salat yang kita lakukan akan dikatakan menjadi imaduddin ketika dilakukan yang diawali dengan ilmu. Ilmu dulu. Apa saja amalan kebaikannya, amal solehnya, kalau tidak diawali dengan ilmu, seringkali salah. Bahkan Ikhwan Fillah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu yang hanya dengan membaca tanpa guru itu seringkali sesat. Makanya bagaimana Rasulullah dalam menuntut ilmu? Ini salah satu sunnahnya menuntut ilmu itu talaqi. Beliau bertemu dengan malaikat Jibril, duduk, kemudian fasnada rukbatayhi ala rukbatayhi, lututnya Rasulullah dengan lututnya Jibril alaihi salam dirapatkan. Kemudian saat itulah Jibril mengajarkan, ya Muhammad, mal Islam. Wahai Muhammad, apa itu Islam? Rasulullah yang sudah tahu Islam itu diajarkan, diulangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menjawabnya. Sudah diajari oleh malaikat Jibril tentang Islam. Islam itu apa? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa tahujjal bait. Kata Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril coba? Shaddaqta. Benar kamu. Rasulullah di dalam hal ini apa coba? Bukan menuntut ilmu dasar, setelah itu tinggalkan menuntut ilmu, tidak. Tapi Rasulullah itu menuntut ilmu dalam rangka pengulangan, mudzakarah. Dengan cara bagaimana? Talaqi. Ada gurunya langsung, oh ini ilmunya benar. Oh iya Muhammad, shadaqta, benar. Setelah itu mal iman. Iman itu apa? Jelaskan sama Rasulullah. Ada 3 hal yang ditanyakan. Ya. Mal ihsan. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mubasyirin, menyampaikan kabar gembira tentang surga itu diawali oleh ilmu. Kalau ilmunya sudah tahu benar caranya, maka amalnya akan diterima dari sisi makna benarnya di dalam melakukan amal. Karena amal itu kan diterima ada 2 syaratnya. Yang pertama, ittiba'us sunnah, berarti benarnya kita melakukan amal itu ketika mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan caranya sendiri. Bukan cara kita sendiri. Ya, tidak asal-asalan. Cara sholat itu juga tidak asal-asalan. Bagaimana cara rukuk Rasulullah? Kalau laki-laki jari jemarinya merapat. Misalkan di saat sujud, di saat ruku, di saat takbir, tahiyat, semuanya ada cara yang diajarkan. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, itu baru cara praktik salatnya. Bagaimana saat berada di dalam salat? Bagaimana konsentrasi di dalam membaca bacaan-bacaan salat untuk sampai pada tadabbur tentang ayat-ayat Allah. Makanya kita ini seringkali terpukau dengan imam yang bacaan hafalannya itu surat panjang. Ya kan? Seringkali begitu kita ini. Tapi tidak paham apa yang dibacakan oleh imam. Nah ini masalah sebenarnya. Yang bagus itu apa? Suratnya pendek sesuai yang kita hafalkan dan kita ngerti artinya. Itu lebih bisa direnungkan. Ya. Walaupun ya memang bagus buat yang hafal Al-Quran itu. Yang hafal misalkan juz ammah hafal, kemudian surat-surat panjang dibacakan oleh ustadznya dan kita mengerti isinya, itu bagus, lebih bagus lagi. Kenapa? Banyak sekali ayat-ayat Quran yang menggugah hati kita sebenarnya kalau kita paham. Kalau kita paham.
Tapi kalau kita nggak paham, ya bisa jadi saat sholat juga sambil ketawa. Kenapa? Nggak ngerti. Ya bayangkan kalau kita baca Alhaakumut takatsur. Alhaakum akan melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyakan. Apa itu berbanyak-banyakan? Banyak harta, banyak makan, banyak baju, banyak rumah, banyak mobil, banyak. Alhaakum, melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah kubur. Ziarah kubur maksudnya apa? Diantarkan masuk alam kubur. Itu Pak, kalau kita berbicara tentang mundirin, peringatan yang Allah berikan di ayat itu ada. Itu kalau kita tadabbur itu, ya Allah, sampai mati aku belum sadar juga dengan kelalaian semua yang Allah berikan itu. Baju bagus, sandal bagus, kopiah bagus. Banyak sekali lah yang Allah berikan pada kita itu. Sementara orang-orang miskin itu, makanya jangan heran kalau kemudian Allah dahulukan orang miskin masuk surga. Mereka itu makan aja nggak punya, apalagi baju banyak. Kita baju berapa baju tuh? Yang kita di lemari sampai penuh itu. Tinggal pilih mau yang mana, yang bagus, yang baru, yang keren, model ini, model itu, ada semua. Lah orang miskin itu jangankan milih baju, makan aja untuk hari ini nggak punya. Mundirin. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Sampai kamu dibawa ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Niscaya kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Pasti kamu akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Kamu akan tahu tentang apa? Ilmal yaqin, ilmu tentang kematian. Maksudnya kita akan ketemu dengan kematian itu. Setelah tahu kematian, ketemu dengan kematian, la tarawunnal jahim. Kamu akan lihat neraka jahim. Apa itu neraka jahim? Neraka jahim itu ketika kita sudah melewati hisab, kemudian setelah hisab itu nanti ada namanya Al-Kautsar, telaganya Nabi yang diberikan oleh Allah untuk Nabi dan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah dia tidak bisa mencicipi air dari telaga Nabi itu, digiring ke mana coba? Digiring ke sirat. Sirat itu kecil, tipis, tapi lebih tajam dari alat yang paling tajam di dunia ini. Kalau kita tidak bisa melewati dari sirat itu, di bawahnya adalah neraka jahim. Jadi mengerikan, Pak. Mundirin, Allah berikan peringatan. Ini peringatannya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mau belajar. Jadi tidak mau belajar itu juga dosa. Jangan dikira, wah kalau mau aja lah, kalau enggak mau enggak usah, enggak apa-apa. Jadi seakan-akan belajar itu hanya semau kita, padahal apa perintahnya Allah? Fa'lam. Belajar ilmu kamu. Tentang apa itu? La ilaha illallah. Tentang tauhid. Tentang agama, tentang Islam. Makanya sekarang itu banyak salahnya kita ngomong itu seringkali karena apa? Tidak belajar tentang ilmu tapi sudah sok tahu tentang ilmu. Jadi sok tahu tentang Islam tapi kita belum belajar tentang Islam. Makanya kata Allah belajar. Ilmu inilah yang lebih penting untuk mengetahui apa itu? Mengetahui apa saja kabar gembira yang Allah sampaikan dan apa saja peringatan yang Allah sampaikan melewati lisan Rasulullah. Sehingga nanti ngerti Fidin yang dimuliakan oleh Allah tentang makna sholat itu apa sih pentingnya. Kenapa kita harus sholat di masjid? Kenapa kita harus tepat waktu dalam melaksanakan sholat? Fungsi sholat itu hikmahnya apa dan sebagainya. Semua kita akan mengerti. Paling tidak di dalam beramal mengerti dua hal pokok yang membuat amal itu bisa diterima. Apa itu?
Mutabatur Rasul. Oh, caranya Rasulullah dalam salat seperti apa sih? Takbirnya, rukuknya, sujudnya, bacaan-bacaan yang dibacakan seperti apa? Bagaimana Rasulullah mentadaburi? Dalam salat itu ada tingkatan manusia. Ada yang hanya bisa baca tapi nggak paham isinya. Ya kita-kita yang di Indonesia. Kalau orang Arab itu semuanya ngerti karena mereka bisa bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak mau belajar terjemah dari apa yang kita baca, paling tidak surat Al-Fatihah itu kita ngerti artinya. Ada yang sangat menarik di dalam surat Al-Fatihah itu apa coba? Doa yang selalu kita bacakan tapi seringkali kita nggak paham itu walaupun diulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau antum buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satunya beliau menjelaskan tentang apa itu as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa? Jalan lurus ujungnya menuju surga. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jalan yang lurus, kemudian ujungnya itu surga. Mungkin aja ada jalan lurus, tapi ujungnya tidak surga. Ini yang sering kita minta tiap hari itu. Petunjuk. Petunjuk pada jalan yang lurus itu apa sih? Taufik. Ya, taufik. Taufik itu dicari, diusahakan. Termasuk dalam sholat itu kalau kita belum mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah paham ilmu, punya ini itunya, kalau taufiknya belum ketemu, tidak bisa. Kita lihatlah sholat kita sendiri saja. Di antara sekian sholat itu hanya berapa kali mungkin yang tadabbur itu, yang sempat hati itu kemudian ke bawah di saat sholat itu. Tidak kan? Tidak semua sholat yang kita lakukan kemudian penuh dengan tadabbur yang bisa kita merasakan di dalamnya bagaimana diskusi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian sholat itu sholat yang ini. Tidak tahu itu diterima apa enggak juga yang sholat yang khusyuk itu tadi. Ehwan fidin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya itulah pentingnya ilmu. Ilmu inilah tadi yang akan mengantarkan kita kepada benarnya di dalam melakukan amal sesuai standar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan ilmu itu pula akan membawa kita kepada pemahaman yang benar di dalam melaksanakan ibadah. Ilmu itu pula yang akan mengantarkan kita kepada memahami isi dari apa yang kita lakukan. Termasuk sholat. Apa isi sholat itu? Kita benar-benar bisa mengerti isi daripada sholat itu. Kalau tidak, ayuhan fidin yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak mengerti apa yang kita baca, akhirnya jangankan tadabbur. Jangankan tadabbur, maksud tadi saat sholat imam membacakan ayat apa itu juga kita nggak ngerti. Makanya minimal lah. Kalau ternyata ustadznya yang membacakan itu membacakan misalkan suratnya surat panjang, An-Nazi'at, tidak paham maknanya, paling tidak ya Al-Fatihah lah kita paham. Ya sudah, karena pahamnya Al-Fatihah, tadabbur di surat Al-Fatihah. Karena kalau tidak sampai pada tadabbur, kita tidak bisa merasakan nikmatnya di saat melaksanakan sholat. Kalau sudah tidak bisa merasakan nikmatnya melaksanakan sholat, ya tidak jauh beda dari sukmawati. Apa yang dilakukan oleh orang Bunda, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen akan lebih menarik bisa jadi satu saat pada hati kita. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di saat sholat itu tidak bisa sampai pada tingkatan enak, nyaman di saat melaksanakannya. Tapi kalau kita sudah sampai pada tadabbur, merasakan enak di dalam melaksanakan sholat setelah kesibukan yang panjang, pekerjaan yang banyak, kemudian melakukan sholat duhur. Di saat lakukan sholat duhur itu enak rasanya. Makanya kata Rasulullah kan kalau ketemu Bilal itu, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, wahai Bilal.
Ada apa dengan kalimat yang disampaikan Rasulullah? Karena ternyata dengan sholat itu ada rasa nikmat. Kepala kita bisa istirahat dari sekian masalah yang dipikirkan. Ketika sudah menghadap dengan Allah itu bisa enak sekali. Lagi dinasihati oleh Allah dengan ayat-ayat yang dibaca. Ya, ya banyak ayat-ayat yang enak sekali. Kalau kita membacakan itu, masya Allah enak sekali. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Enak sekali. Lantunannya enak, kita bisa merasakan, isinya juga enak. Belum nanti kalau kita diingatkan dengan apa itu? Dengan hari kiamat. Misalkan baca surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Hari kiamat, apa yang terjadi di hari kiamat itu? Manusia saat itu seperti anai-anai yang berterbangan. Itu nasihat. Wa mundirin. Allah berikan peringatan. Peringatannya apa? Manusia kalau hari kiamat itu terjadi akan menjadi satu apa? Anai-anai yang berterbangan sana sini. Sudah bumi itu sudah enggak ada, langit juga sudah enggak, hancur lebur semuanya menjadi satu. Batu besar, gunung, semua sudah, kita berada di antara sekian barang yang sudah berantakan, hancur lebur itu. Nikmat yang kita bisa rasakan berjalan di muka bumi kadang dengan sombong itu, dengan sok tampan sendiri, sok gagah sendiri, sok kaya sendiri itu yang kita nikmati di dunia ini. Kalau kita sudah diingatkan, kita nanti akan seperti anai-anai yang berterbangan itu, menjadi salah satu di antara mereka yang kemudian teriak-teriak, dibenturkan kepalanya dengan batu, dibenturkan kepalanya dengan gunung, ya kan? Kena lahar panas, kena lahar dingin, kena teriak-teriak, antum bayangkan itu. Kalau kita mau tadabbur surat Al-Qari'ah itu, masya Allah. Ya Allah, nikmat sekali kita kembali lagi kepada Allah. Akhirnya apa coba? Pengen melakukan kebaikan. Kalau itu yang terjadi, kalau aku besok ketemu dengan itu, amalku ini, itu tadabbur. Itu nikmat sekali. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Istirahatkan kami dengan salat, wahai Bilal. Kenapa? Karena Rasulullah itu benar-benar merasakan istirahat di saat salat. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pentingnya kenapa Allah utus para rasul pada setiap umat. Diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepentingannya untuk memberi peringatan dan juga untuk menyampaikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Buat mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ingat, iman dan amal soleh itu akan bermakna pada diri manusia saat diawali oleh ilmu. Ya, dalam hal ini kalau beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, ya jelas sekali beliau mengatakan tidak ada amal yang diterima tanpa ilmu. Saya ingin memberikan satu gambaran. Misalkan nih orang buat apa? Misalkan Pak jajan ya, buat jajan seperti roti misalkan. Apa kemudian kita tiba-tiba bisa buat roti tanpa punya ilmunya? Adakah orang yang buat roti tidak pernah belajar buat roti? Kemudian tiba-tiba jadi bagus gitu rotinya? Ya ada. Saya yakin tidak ada. Mesti dia belajar cara buat roti. Baru dia bisa membuat roti itu. Iman itu akan bisa benar kalau tahu caranya, tahu ilmunya dulu, baru melakukan. Maka akan benar dan akan menghasilkan. Tapi kalau tidak, ya roti tadi tidak akan bisa jadi roti. Entah jadi apa itu jadinya, kalau dia tidak tahu ilmunya. Roti saja Pak,
Itu ndak jadi kalau nggak pakai ilmu. Apalagi tentang ibadah. Apalagi tentang iman. Ndak ada iman tumbuh sendirinya tiba-tiba gitu, nggak ada. Iman mesti datang dengan ilmu. Iman itu datang dengan ilmu. Walaupun ada seorang sahabat, Usairim, yang pernah diceritakan oleh siapa? Ustadz Bernard itu. Seorang sahabat yang bernama Usairim. Dia masuk Islam, kemudian bisa masuk surga. Itu belajar ilmu tentang tauhid itu sudah berkali-kali sampai dia mengejek berkali-kali sama Rasulullah, musuhi Rasulullah. Itu tentang apa coba? Tentang la ilaha illallah. Untuk memahami kalimat la ilaha illallah dari lisannya Rasulullah itu panjang ceritanya dia. Yang akhirnya kemudian dari kemusyrikan, dari kekafirannya berpindah dia menjadi muslim. Itu panjang. Dari ngejek, mencemooh Rasulullah dengan berbagai kata-kata dan sebagainya, itu akibat apa coba? Dia tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah itu. Setelah paham, dia merasa diatur oleh kalimat itu. Tidak bisa dia beriman kepada Rasulullah, kepada Allah, dan dia kemudian mengimani adanya utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad pada dirinya itu. Dengan kalimat la ilaha illallah itu. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu akan menghilangkan semua Tuhan yang mereka sembah. Ada yang namanya Al-Lata, ada yang Al-Uzza, ada Al-Manat, ada namanya Yaghus, ada Ya'uq, dan Tuhan-Tuhan lain yang mereka sudah beri nama itu semuanya. Mereka bayangkan, kalau dia beriman kepada Allah, percaya kepada Muhammad SAW, maka apa yang terjadi? Mereka harus buang itu semua Tuhan yang mereka sembah. Dari pemahaman itu kemudian sampailah pada puncaknya penghinaan yang dilakukan oleh Usairim. Apa yang terjadi? Dia balik beriman kepada Allah. Dia beriman itu tidak tiba-tiba beriman. Sudah lama proses dia bagaimana beriman kepada Allah. Baru satu. Apa itu? Percaya kepada Allah dan percaya ada utusannya namanya Muhammad SAW. Itu aja yang dia yakini. Belum sampai pada sholat. Sholat aja belum melakukan dia. Kemudian ada perang. Rasulullah pada saat itu lagi mau berangkat perang bersama para sahabat. Datanglah dia kepada Rasulullah dan menyampaikan, aku ikut perang. Ikutlah dia perang. Kemudian meninggal dunia dalam pertempuran itu. Ya. Dan dia syahid. Masya Allah. Belum sholat itu. Itu hidayah Allah. Makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, belajar tentang ilmu, itulah yang akan mengantarkan kita kepada benarnya amal. Apapun itu amalnya, dibutuhkan ilmu. Makanya penting sekali kita belajar apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yang tema besarnya adalah al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum mengucapkan, berkata-kata, dan beramal. Cara wudhu, ya kalau itu sudah biasa ya. Cara sholat, cara wudhu, antum sudah belajar cara tajhizul janaiz. Ya, bagaimana merawat jenazah, seperti apa yang pertama, kedua, ketiga disolati sampai diantar ke alam kubur. Masih banyak juga kan yang mengantarkan ke dalam kubur, ternyata faktanya apa yang terakhir diadzani, kan banyak ya. Kayak orang mau sholat ada adzannya. Itu ngambil kias dari mana? Dari orang yang baru lahir, anak yang baru lahir diadzani. Kiasnya adalah berarti kalau dia baru muncul ke dunia diadzani, nanti kalau dia berakhir dengan dunia juga diadzani. Itu kias. Ya, bolehlah kalau dia mau pakai kias itu. Tapi lebih aman adalah bagaimana ajaran Rasulullah. Kalau dimasukkan ke alam kubur, maka dibacakan ada doanya. Bismillahi ala millati abina Ibrahim. Ada yang Bismillahi ala millati Rasulillah. Ada doanya. Tapi sebagian dari umat Islam karena tidak tahu doa ini, akhirnya diadzani. Kenapa? Karena taunya adzan. Kalau masa dulu, di zaman umat Islam awal-awal di Indonesia, yang tidak ngerti doa ini, suruh menghafalkan juga lama hafalnya. Mungkin kalau antum di zaman itu juga suruh menghafal ya susah juga.
Ya kalau sekarang kan sudah pinter-pinter, antum ini sudah biasa dengan lisan Arab itu biasa. Untuk bilang, untuk membaca Bismillahi ala millati Rasulillah itu insya Allah enggak susah. Tapi pada saat itu yang mereka hafal baru adzan, ya sudah diadzani lah. Itu husnudzon kita pada saat itu diajari susah mungkin oleh para saudagar dai dari mana, dari Arab itu. Kemudian mereka bisa adzan, ya suruh adzan aja lah. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu, itulah pentingnya ilmu. Dan dengan ilmu pula akan benar semua cara, baik tentang merawat jenazah, menggunakan harta, mencari harta. Kenapa kita dalam mencari harta itu juga banyak yang tidak benar? Karena apa? Tidak punya ilmunya, tapi tidak mau belajar. Banyak kan orang cari harta, ilmunya salah. Mungkin kita juga sudah taubat dari sekian cara mencari harta itu. Cara-cara yang haram, jalan-jalan harta yang haram, bahkan hartanya itu didapat dengan cara yang haram. Mungkin kalau mencuri semua orang tahu, sampai pada pencuri juga ngerti kalau itu dosa. Tapi yang namanya misalkan harta riba, ya, harta riba itu ternyata banyak orang yang nggak tahu, dia melakukannya karena dia nggak tahu. Banyak, ya ada yang sudah tahu tapi masih melakukan. Tapi banyak yang tidak tahu, sehingga dengan tidak tahunya mereka melakukan. Apakah mereka sudah sholat? Sudah sholat. Sudah zakat, puasa sudah. Tapi dalam urusan itu nggak tahu. Maka dibutuhkan ilmu. Itu baru salah satunya. Ya, nanti banyak orang kan yang jual jual barang-barang haram, dan dia nggak tahu kalau itu haram. Kalau khamr, ya kita semua tahu khamr itu, bahkan orang umum juga ngerti khamr itu haram, tahu. Ya. Tapi jual beli yang diharamkan itu banyak yang tidak tahu. Contoh misalkan yang paling banyak dilakukan oleh manusia hari ini itu, ada temannya yang bisnis, teman dekatnya bisnis, kemudian sudah sukses bisnisnya, karena dia pengen untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, maka kemudian dia sabotase bisnis temannya. Dia ambil, misalkan kalau jual jual laptop misalkan, dari orang yang sama diambil, dia dahului temannya. Temannya itu biasanya misalkan nih Pak Sunu, ya jual laptop ke Pak Sis dengan harga misalkan 10 juta, padahal harga awalnya itu 5 juta, untung berarti 5 juta. Saya sudah tahu. Kemudian saya tahu Pak Sunu ambil dari mana, kemudian diantar ke mana. Saya ambillah dari tempat di mana Pak Sunu ambil, kemudian saya jual ke siapa dia menjualnya, dengan keuntungan sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sunu. Ini banyak yang melakukan bisnis seperti ini, itu banyak. Dan menganggapnya satu hal yang biasa. Padahal ini adalah bisnis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita tidak tahu, itu banyak. Ya, makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, penting untuk belajar. Bukan hanya dalam bab sholat saja dalam Islam itu kita belajar. Makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, jangan enggan untuk selalu belajar. Walaupun sudah tahu, sudah ngerti, para sahabat itu untuk bisa beramal, ilmunya itu diulang terus. Ulang, berkali-kali diulang. Sampai kalau mereka lupa dengan satu ilmu yang sudah didapatkan dari Nabi, datang lagi ke Nabi, itu ditanya, ya Rasulullah, apakah benar ilmunya hadis ini seperti ini, seperti ini? Itu ditashih namanya, datang kepada Nabi seperti itu. Mereka bertanya. Bahkan kalau antum melihat kisahnya, misalkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau itu untuk mengulangi satu hadis, waktu itu beliau datang pas setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya datang ke rumahnya Nabi, ya, salam tidak dibuka karena Nabi sudah istirahat. Itu ditunggu Pak, di depan rumah Nabi itu sampai beliau keluar waktu subuh. Kemudian Nabi keluar mau sholat subuh itu dari rumahnya, ketemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Loh, ya Ibnu Abbas, kamu ngapain di sini?
Aku datang ya Rasulullah untuk untuk bertanya tentang satu ilmu. Lah kamu tunggu aku di masjid kan nggak apa-apa, kata Rasulullah. Apa kata Ibn Abbas? Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan datang. Makanya kalau antum datang ke masjid menuntut ilmu ya, begitu menuntut ilmu itu didatangi bukan didatangi ke rumahnya. Wah, saya daripada capek-capek kan punya uang nih saya tak datangkan ke rumah sajalah. Ya udah, ngundang ustadz, kiai datang ke rumahnya. Enggak begitu. Yang benar itu apa coba? Di mana kiainya datang temui dia. Kalau di masjid kajiannya ya udah datang ke masjid. Kalau dia tidak ke masjid, dia di rumahnya ya datang ke rumahnya sebagaimana siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya kalau beliau ditanya tentang thalabul ilmi itu, yaitu salah satu jawaban beliau, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Bukan ilmu datang ke kita, enggak. Kita yang datang cari ilmu itu. Nah, itu sunnahnya di dalam mencari ilmu. Ya. Tuhan Fidin yang dimuliakan oleh Allah. Pentingnya untuk menyampaikan peringatan dan kabar gembira sebagai satu tugas yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itu apa coba? Li'alla yakuna linnasi hujjatan 'alallahi hujjah. Supaya manusia besok di persidangan Allah itu tidak punya alasan untuk tidak melakukan. Ya, supaya tidak punya alasan. Sudah diingatkan kok. Dalam Al-Quran sudah lengkap kok. Wah saya nggak tahu. Misalkan sudah jadi orang Islam, tahu Al-Quran, bilang tidak tahu, nah itu nggak bisa. Kenapa? Sudah ada Al-Quran di depannya. Kenapa tidak dibaca? Kenapa tidak dipelajari? Kalau tidak tahu baca, tidak tahu mempelajari sendiri, tanya kepada ininya, belajar. Itu tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Misalkan nih, sholat, tidak tahu salah satu bagian dari sholat, padahal sudah sholat, tapi tetap aja keliru, karena nggak tahu. Nah, ketidaktahuan itu apa ya penyebabnya? Tidak mau belajar. Nah, masalahnya tidak mau belajar, itulah yang akan menjadi sanksinya. Karena hewan fidin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu penyakit buat kita ini manusia secara keseluruhan, khususnya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ditipu oleh setan, baik dari jin maupun manusia itu, anak buahnya iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis sih? Kenapa dia dimasukkan dalam neraka? Penyakitnya dua. Satu, aba. Yang kedua, istakbar. Siapapun yang punya penyakit ini, itu anak buahnya iblis. Mau ustadz dia, mau kiai, mau syekh, jangankan yang biasa ilmunya, ya. Mereka saja yang ilmunya banyak itu kalau kepeleset di dua hal ini, ya jadi anak buahnya iblis akhirnya. Apa itu? Enggan mau belajar ilmu. Siapa ustadznya? Lihat dulu ustadznya, keren nggak? Oh nggak keren, nggak mau. Siapa yang datang? Ustadz Adi Hidayat baru berangkat. Besok siapa? Ustadznya misalkan Ustadz Bahtiar. Oh enggak. Kalau Ustadz Adi Hidayat aja lah baru datang. Enggan. Kalau tidak si A, tidak si B, tidak. Ini namanya enggan. Enggan untuk mendapatkan ilmu. Makanya hewan fidin yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah enggan, hidayah untuk sampai kepada kita yang bentuk hidayatul irsad saja, hidayah ilmu aja itu enggak sampai. Apalagi sampai hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Hidayah yang buat hati kita jadi lembut itu tiba-tiba enggak ada, itu dicari hidayah itu. Iya, kalau kita kemudian dapat hidayahnya seperti orang preman yang tiba-tiba sadar itu. Allah berikan hidayah tanpa mencari. Kalau kita terus dapat hidayahnya ditakdirkan oleh Allah harus mencari, tapi enggan. Gimana coba? Enggak dapat kan? Hidayah ilmunya aja enggak dapat, apalagi hidayatul taufik. Bagaimana kita akan dapat hidayah taufik? Hidayatul irsad aja enggak mau. Diberi peluang oleh Allah, dimudahkan, enggak perlu bayar, tinggal datang, duduk gitu. Enggan.
Itu yang pertama. Yang kedua, sombong. Sombong itu apa sih? Wah, kalau kayak gitu aja saya tahu. Itu sering. Jangankan antum, saya aja kadang muncul penyakit itu juga. Kita jujur-jujuran aja lah kan, sama-sama manusia. Jenengan dan saya kan manusia. Jadi enggak jauh beda lah karakternya. Kadang kalau sudah lagi digoda setan itu muncul. Makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, sama siapapun dia, selama yang disampaikan itu adalah kebenaran bukan kesesatan, ya dengarkan. Kalau dalam pepatah Arab itu mengatakan undur maqala wala tandur man qala. Kalau sekarang dibalik, undur man qala wala tandur maqala. Kalau dulu orang Arab itu apa coba? Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat orang yang mengatakan. Sekarang banyak orang yang balik. Lihat siapa yang mengatakan, jangan kau lihat apa yang dikatakan. Kalau sudah lumayan lucu begitu kan menarik itu. Akhirnya banyak yang datang kan. Coba yang serius, akhirnya enggak datang-datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita seperti itu, masuk dalam jebakan-jebakan setan itu, ada dua jebakan setan yang dominan dalam Al-Qur'an itu. Ya, ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, enggak mau. Fasajadu illa iblis. Mereka semua sujud yang diperintahkan itu oleh Allah kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong dan dia termasuk orang yang kafir. Kafir itu apa sih? Ya. Kafir itu sebenarnya bahasa halus. Tertutup. Kafir itu, kafaro itu tertutup. Tertutup maksudnya apa? Tertutup dari kebenaran. Sekarang itu kafir itu kayak seakan-akan sesuatu yang buruk gitu. Ya, coba kalau antum bayangkan sekarang kalau ada orang bilang kafir itu kayaknya apa coba? Wah, dia bilang kafir itu buruk. Kayak seakan-akan kalimat kafir itu satu yang buruk. Padahal kalimat kafaro itu loh tertutup. Jadi kalau ini ada ruang ini kan antara saya dengan antum ini tutup di situ. Jadi antara saya dengan antum tidak ketemu. Kafir itu begitu. Jangan dikira kafir itu bodoh gitu. Bodoh itu malah kasar. Ya, mana sekarang ini dipelesetkan nih. Orang bilang kafir itu dibilang, wah nggak sopan itu. Padahal dia nggak tahu makna kafir itu apa. Kafara itu apa mana jangan ngerti. Jangan sampai kita kemudian mendapatkan hal yang sama dengan mereka diakibatkan apa coba? Karena sombong dan enggan. Ya. Sehingga nanti di akhirat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita belajarnya ilmu terus kita belajar. Ya, kalau orang yang pernah di pondok itu ya, dia sudah menapaki ilmu dari yang paling bawah sampai yang atas terus diajarkan dari sejak masalah tauhid. Kalau dalam kitab Thaharah, kalau kitab fikih itu dari masalah bersuci, Thaharah sampai nanti bab yang terakhir bab muamalah dan sebagainya itu diselesaikan. Mungkin kalau dia belajar di luar pondok yaitu adalah mudzakarah, dia mengulangi lagi apa yang pernah dipelajarkan, apa yang pernah dipelajari di pondok. Tetapi ilmu itu kalau tidak pernah dipelajari sama dengan sepeda motor yang tidak pernah dipakai. Kira-kira coba antum kalau punya sepeda motor disimpan gitu aja, habis dipakai beberapa kali telah disimpan lama gitu. Apa kemudian tiba-tiba dinyalakan bisa nyala? Bisa jadi olinya yang sudah habis. Ketika dinyalakan akhirnya malah mati. Kenapa? Tidak pernah dinyalakan. Makanya orang kalau punya sepeda motor kan sering kali itu pagi-pagi dinyalakan. Walaupun tidak dipakai kemana-mana. Itulah namanya mudzakarah. Itu barang. Apalagi tentang ilmu Islam. Jadi diulangi terus. Mudzakarah. Diulang-ulang. Sehingga kita ingat. Sama dengan Al-Quran. Harus diulang-ulang kita baca. Kalau kita tidak mengulangi bacanya, ya sudah, kita tidak dapatkan tadabburnya. Ya, tidak dapatkan nikmatnya di saat membaca Al-Quran. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu pentingnya belajar ilmu terus. Dan itulah pentingnya kenapa Allah utus para rasul itu kita. Supaya kita tidak punya alasan nanti untuk membantah pertanyaan Allah kalau kita tidak tahu. Kenapa?
Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah juga sudah utus orang yang menyampaikan Al-Quran itu kepada manusia. Dan itu di akhir zaman adalah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu anfidin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pelajari Al-Quran, belajar terus, kita pelajari Al-Hadis, hadis Rasulullah. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Dan jangan hanya di tempat ini kita menuntut ilmu. Kalau ada di Al-Etqon, di masjid mana lagi, kajian Ahad pagi, kita ada kesempatan untuk menuntut ilmu lah. Bahkan kalau ada waktu bekerja dan menuntut ilmu, dahulukanlah nuntut ilmu. Dahulukan nuntut ilmu. Sehingga kita benar-benar tahu di dalam menuntut ilmu itu banyak hal ketika kita bekerja. Satu pekerjaan yang kita lakukan itu benar menurut Allah dan Rasulnya, sehingga nanti kalau kita meninggal dunia dihitung amal yang kita lakukan itu ya amal yang masih benar menurut Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah minkum wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.